Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rebrenda Tita Ginting dengan NIM belakang 039. Di sini saya akan menjelaskan apa itu turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial tingkat parsial itu digunakan untuk menganalisis perubahan fungsi dengan lebih dari satu variabel, sehingga variabel yang lainnya akan dianggap konstan. Turunan parsial tingkat tinggi merupakan turunan parsial yang dapat dihitung lebih dari sekali. Jadi dia ada orde kedua, orde ketiga, dan seterusnya tergantung soalnya. Jadi pada fungsi dua atau lebih berubah. Nah, jadi jika ada fungsi x, y adalah fungsi berubah, maka turunan parsial tingkat dua dari fungsi dua berubah itu adalah fxx, fxy, fyy, dan fyx. Di mana untuk fxx ini adalah do kuadrat f per do x kuadrat. Kalau kita baca berarti do per do x dalam dikali do f per do x. Nah, do f per do x ini adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Dan do per do x ini adalah turunan keduanya. Jadi kita turunkan pertama dulu, baru nanti turunan kita turunkan pertamanya dengan terhadap x, lalu turunan keduanya juga terhadap x. Tetapi jika yang fxy, kita turunan pertamanya x, tapi turunan keduanya adalah x. Kalau misalnya FY, berarti turunan pertamanya terhadap Y, turunan keduanya terhadap Y. Kalau FYX, berarti turunan pertamanya Y, tapi turunan keduanya X. Jadi kita jangan sampai salah menghitungnya. Jadi harus dipastikan ini kita turuninnya terhadap apa terlebih dahulu. Kita, kita coba masuk ke contoh soalnya aja langsung. Ya, misalnya diberikan fungsi X, Y, di mana X Y kuadrat plus X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Ditentukan turunan parsialnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ini. Fxx sama dengan do kuadrat F per do X kuadrat. Sama dengan ya tadi, kita turunkan dulu fungsinya terhadap X terlebih dahulu. Nah, di sini kan X Y kuadrat. Kenapa dia cuma hanya Y kuadrat? Karena turunan dari X itu adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena kalau X itu kan di depannya cuma ada angka 1, cuman tidak ditulis tuh. Tapi kalau misalnya mau ditulis pun juga tidak masalah. Nah, kalau misalnya kita turunkan terhadap X, X-nya kita hilangkan, jadi tinggal 1. Di sini ada 1. Nah, karena kita turunkannya terhadap X tadi, maka fungsi, bukan fungsi apa ya, eh, yang lainnya ini kita anggap sebagai konstan. Jadi kita tidak perlu memikirkan kita harus mengubah ini jadi apa. Gitu. Kalau misalnya dia memiliki pasangan yang sedang diturunkan. Jadi kita tinggal turunkan aja 1 kali Y kuadrat plus X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 2. Kenapa bisa menjadi 3X pangkat 2? Karena 3-nya ini turun ke depan, lalu pangkat 3-nya ini dikurangin 1. Makanya jadinya 3X pangkat 2. Karena Y-nya ini punya pasangan X, maka Y-nya kita anggap aja konstan, yaitu jadi Y pangkat 3. Lalu kita turunkan lagi untuk turunan keduanya. Di sini turunan keduanya kita masih terhadap X, jadi kita fokusnya di X-nya saja dan Y-nya kita anggap konstan. Nah, karena kan tadi di sini ada 1 Y pangkat 2. 1 kalau misalnya kita turunkan maka dia menjadi 0 atau hilang karena dia tidak punya X di dalamnya. Nah, karena hilang ya udah kita nggak usah mikir lagi yang di sini, kita pikir saja yang di sini. Ini tadi seperti yang sempat saya jelaskan, jadi misalnya 3X maka 2 diturunkan menjadi 2-nya pindah ke depan. Dia ada 2 dikali 3 maka hasilnya 6. Dan pangkat 2-nya kita kurangkan 1 jadi 6X pangkat 1 dikali Y pangkat 3. Oke, itu baru turunan untuk fxx. Nah, sekarang kita masuk ke fxy.
Oke, karena tadi kan kita sudah nemukan nih turunan pertama terhadap X, kita langsung sekarang turunkan turunan keduanya terhadap Y. Jadi kita sekarang fokusnya di Y-nya. Karena terhadap Y berarti turunannya Y pangkat 2 adalah 2Y ditambah 3X kuadrat kali Y pangkat 3. Kita fokusnya di Y-nya terlebih dahulu. Y pangkat 3 jika diturunkan menjadi 3 dikali 3X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Makanya kenapa jadinya 9. Di 9X kuadrat dikali Y kuadrat. Lalu sekarang kita lanjut ke fungsi Y kali Y. Nah, kita turunkan dulu fungsinya dengan terhadap Y. Jadi di sini kita fokusnya di Y-nya dulu. 2-nya kita turunkan ke depan jadinya 2X Y pangkat 1 ditambah 3-nya kita taruh depan jadinya ada 3X pangkat 3. Pokoknya selalu ingat jika kita turunkannya terhadap suatu elemen, yang lainnya kita anggap konstan. Kita kok ubahnya kita fokusnya di Y, berarti X-nya kita anggap konstan. Tapi kalau misalnya kita fokusnya di X, berarti Y-nya kita anggap konstan. Kita dapatkan turunan pertamanya adalah 2XY plus 3X pangkat 3 dikali Y kuadrat. Habis itu kita turunkan lagi untuk turunan keduanya terhadap Y. Berarti Y-nya kan di sini turunannya adalah 1. Berarti kan 1 dikali 2X tetap 2X. Ditambah turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. 2 dikali 3, 6. Kita anggap X-nya konstan, jadinya kita tulis saja 6. X pangkat 3 dikali Y. Nah, untuk yang ini tadi kan, tempat saya bilang jika fungsi XY dan YX itu hasilnya akan sama. Dan kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya mereka sama ya. Walaupun eh, apa ini ya, cara perhitungannya berbeda, cuman hasilnya itu sama. Jika di XY kita turunkan pertamanya adalah X, tapi di YX turunan pertamanya adalah Y. Dah, dan tadi kita sudah menemukan turunan pertama terhadap Y, jadi kita sekarang mau turunkan turunan keduanya terhadap X. 2XY, jadi kita turunkan ke X terhadap X, berarti tinggal 2Y. X-nya hilang, tinggal eh, angka 2-nya saja. Ditambah 3X pangkat 3. 3 diturunkan ke depan, jadi 3 kali 3, 9. 3, pangkat 3-nya dikurangi 1 jadi 2. Berarti 9 X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Cukup mudah ya untuk turunan parsial tingkat tinggi. Maka kita coba ke latihan soal. Di sini terdapat soal fungsi XY sama dengan X pangkat 3 dikali cos Y kuadrat ditambah Y dikali sin 2X. Nah, karena di sini kan kayak banyak banget nih ya, bilangannya di sini ada harus dikali baru ditambah terus dikali lagi. Nah, di sini kita memakai aturan rantai. Jadi kita fokus saja dulu terhadap turunan pertama terhadap X. Nah, di sini kita memakai aturan rantai di mana kita pakai ini UV dengan U aksen dan V aksen. Kita fokus ini untuk anggap aja ini yang apa ya, part pertama dan ini yang part kedua. Untuk part pertama kan U-nya kita ambil X pangkat 3 dan V-nya kita ambil cos Y kuadrat. Nah, untuk U2-nya kita ambil Y dan V2-nya kita ambil sin 2X. Nah, kalau misalnya ada tanda aksen ini kan berarti maksudnya adalah diturunkan. Gitu. Karena kita turunnya terhadap X, berarti kita fokusnya hanya di X-nya saja. Y-nya tidak usah kita pikirkan. Nah, X pangkat 3 kita turunkan menjadi
3x pangkat 2. Lalu cos y kuadrat, kenapa bisa hasilnya 0? Karena di sini kan dia tidak ada apa namanya, peubah x-nya kan. Dia hanya berdiri sendiri sebagai y. Jadi kalau kita turunkan terhadap x ya, anggap aja x-nya itu 1. Berarti kan kalau 1 diturunkan 0. Berarti 0 kali cos ini berarti hasilnya tetap akan 0. Lalu untuk U2-nya, Y sama saja kayak tadi. Karena nggak ada X, anggap aja X-nya adalah 1. Berarti turunannya 1 adalah 0. Berarti 0 dikali Y sama dengan 0. Lalu sin 2X turunannya cos 2X dikali 2. Jangan lupa kalau misalnya kita menurunkan eh, dari trigono, di belakangnya jangan lupa kita tambahkan turunan dari di dalam kurung. Jadi kayak misalnya sin sesuatu, maka turunannya adalah sin sesuatu dikali turunan sesuatu. Gitu. Terus di sini kita tinggal masukkan aturannya yaitu U1 aksen dikali V1 ditambah U1 dikali V1 aksen ditambah U2 aksen dikali V2 ditambah U2 dikali V2 aksen. Dah kita tinggal masukkan semua elemen yang ada di sini yang sudah kita hitung ke dalam rumus tadi, kita dapatkan seperti ini. Sudah kita hitung berarti kan sisa 3x kuadrat dikali cos y kuadrat ditambah y kali 2y dikali cos 2x. Nah, kita dapatkan turunan pertamanya terhadap x. Kita masih ada turunan keduanya. Nah, di sini kita fokus dulu untuk turunan keduanya terhadap x. Hmm, baik. Ini kita turunan keduanya terhadap X, berarti kita pakai aturan lantai lagi, karena di sini kan ada habis dikali, kita tambah lagi, terus kita kali lagi gitu. Sini kita anggap aja U1-nya 3X kuadrat, V1-nya cos Y kuadrat, dan U2-nya 2Y, V2-nya cos 2X. Karena kita masih turunkan terhadap X, berarti kita fokusnya di X-nya saja. 3X kuadrat kita turunkan menjadi 6X. Cos Y kuadrat kita jadikan 0 karena dia tidak punya peubah X di dalamnya. Lalu untuk 2Y, karena dia tidak ada peubah X, maka kita jadikan 0. Lalu cos 2X kita turunkan menjadi min sin 2X dikali 2. Jangan lupa, jika kita turunkan trigono, kita harus tambahkan turunan dari yang di dalamnya ini. Udah, kita masukkan lagi ke aturan lantainya tadi, yaitu ya ini. Kita tinggal masukkan semuanya dan didapatkan 6x dikali cos y kuadrat dikurangin 4y dikali sin 2x. Kan ini hasilnya 0, 0 kita tidak perlu tulis. Kita langsung fokusnya ke sini saja. Nah, sekarang jika turunan keduanya terhadap y, berarti kan kita di sini mencari fxy. Sama aja ini di sini, cuman untuk U1 aksennya ini kita turunkannya terhadap Y. Nah, di sini kan dia tidak ada peubah Y, jadi maka kita jadikan 0. Sedangkan di sini kan cos Y kuadrat. Kita turunkan jadi min sin Y kuadrat dikali 2Y. Lalu di sini 2Y kita turunkan jadi 2. Lalu cos 2X kita jadikan 0 karena dia tidak punya peubah Y. Terus kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Didapatkan seperti ini dan hasil akhirnya adalah min 6x kuadrat kali y dikali sin y kuadrat ditambah 2 kali cos 2x. Nanti kita lihat apakah hasil fy x-nya sama dengan fxy. Nah, mungkin teman-teman pasti kan sering nanya kayak apa sih ini gunanya kita belajar turunan parsial tingkat tinggi. Nah, ini adalah aplikasi di dunia nyata yang pasti akan ditemukan selain di sains data gitu.
ada optimasi multivariat, yaitu mencari maksimum atau minimum fungsi dengan banyak variabel. Di sini kita bisa, di sini kita makanya otonom parsial tingkat 2 dan Hessian matrix. Lalu ada di machine learning dalam gradient descent untuk model regresi atau logistik. Jadi kita perlu menghitung terhadap semua parameter. Lalu ada di fisika, yaitu dalam mekanika, fluida, dan termodinamika. Mungkin kalau anak-anak SMA sih harusnya sudah dapat ya. Jadi perubahan terhadap beberapa parameter dijelaskan lewat turunan parsial. Lalu ada di ekonomi, yaitu fungsi utilitas, produksi, dan biaya sering bergantung pada lebih dari satu variabel. Mungkin itu saja penjelasan saya terhadap materi turunan parsial tingkat tinggi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih.